Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Angga Lakta Putra dengan nomor NPM 2022001013. Mahasiswa Staf Cilegon, kelas non-reguler semester 5 ingin mempresentasikan materi mengenai khamir dari mata kuliah mikrobiologi. Baik, untuk definisi khamir tersendiri ya dimana khamir itu adalah mikroorganisme eukariot yang diklasifikasikan ke dalam kingdom fungi. Nah, ukuran khamir juga bermacam dan bervariasi tergantung spesiesnya. Tapi pada umumnya khamir memiliki 3-4 ukuran 3-4 nanomikron. Tapi ada beberapa jenis khamir yang dapat mencapai ukuran lebih dari 40 nanomikron. Jadi berbagai macam jenis tergantung spesiesnya itu membedakan ukuran si khamir sendiri. Tapi pada umumnya itu dia memiliki diameter sampai 3-4 nanomikron. Nah, jadi di sini juga kita kasih contoh sebagai salah satu jenis khamir yang paling sering kita gunakan atau yang paling umum digunakan lah, yaitu spesiesnya ya Saccharomyces cerevisiae. Jadi khamir ini nih paling sering dimanfaatkan untuk produksi anggur, roti, tape, dan bir. Nah, sejak ribuan tahun yang silam dalam bentuk ragi. Nah, dalam proses tadi kayak seperti pembuatan anggur, roti, tape. Nah, si Saccharomyces cerevisiae ini sistem kerjanya dia mengkonversi karbohidrat menjadi karbon dioksida dan alkohol. Nah, itu tuh melalui proses namanya fermentasi. Jadi kan karbon dioksida ini digunakan dalam proses pembuatan kayak roti, terus juga pembuatan minum beralkohol. Jadi si Saccharomyces cerevisiae ini berfungsi untuk mengkonversi karbohidratnya menjadi karbon dioksida. Baik, di sini ada penjelasan mengenai struktur tubuh dari khamir atau bagian-bagian tubuh daripada khamir. Yang pertama, dia memiliki sel wall atau dinding sel. Lalu dia memiliki membran sel, lalu dia memiliki sitoplasma. Nah, di dalam sitoplasma ini dia terdapat mitokondria, lipid granul, nukleus juga ada di dalamnya. Terus ada vakuola. Nah, di dalam vakuola juga terdapat fosfat granul. Nah, untuk Bhaskar itu dia tuh hasil atau bukan hasil robekan atau bekas luka akibat hasil reproduksi dari aseksual tersebut. Lalu untuk reproduksi dari khamir, dia memiliki dua jenis reproduksi. Yang pertama ada aseksual dan seksual. Nah, kalau untuk aseksual, cara dia bereproduksi itu dengan cara pertunasan atau budding. Yang tadi Bhaskar itu, nah itu hasil dari buddingnya. Atau pembelahan fission. Nah, pertunasan itu cara reproduksi yang paling umum dilakukan oleh khamir. Nah, biasanya dia melakukan pertunasan tersebut untuk bereproduksi atau dengan cara aseksual. Nah, untuk reproduksi secara seksualnya, jadi dia itu bereproduksi dengan cara penggabungan akospora dengan nukleus atau akospora dengan yang lainnya. Nah, jadi setelah penggabungan ini, khamir itu dapat memperbanyak diri melalui pembelahan sel vegetatif. Jadi khamir itu dapat tumbuh di berbagai lingkungan seperti di kulit, perut hewan, dan buah-buahan atau tumbuhan gitu. Jadi untuk pertumbuhan khamir itu dia dapat ditemukan di berbagai tempat lah, atau diantaranya itu seperti ada di tanah, di air, jaringan tanaman, daun, bunga, tumbuh-tumbuhan, buah-buahan, kulit, perut hewan, madu, bahkan di saluran pencernaan juga, di saluran pencernaan manusia juga dia bisa tumbuh. Nah, untuk pertumbuhan khamir itu dia dapat tumbuh di berbagai kondisi lingkungan, tapi pH-nya itu dia biasanya tumbuh di pH netral atau sedikit asam dengan range-nya sekitar 2,5 sampai 8,5 lah. Nah, untuk suhu optimal pertumbuhan khamir itu bervariasi antar spesies. Nah, kalau untuk faktor yang mempengaruhi pertumbuhan dari khamir tersebut, dia di sini dijelaskan ada 5. Yang pertama itu ada pH. Nah, khamir tadi tumbuh di sekitar range 2,5 sampai 8,5. Nah, untuk optimalnya dia itu lebih nyaman di kisaran 4 sampai 5 seperti itu. Nah, kalau untuk suhu optimal itu pertumbuhan khamir adalah 25 sampai 30 derajat Celcius. Nah, sedangkan suhu maksimumnya adalah 40 derajat Celcius. Jadi kalau lewat dari 40 derajat Celcius, dia susah untuk hidup atau berkembang biak. Nah, yang ketiga juga ada kadar air. Kadar air itu berpengaruh. Jadi khamir itu tumbuh dengan baik pada kadar air yang tinggi. Nah, untuk nutrisi juga sangat berpengaruh untuk perkembangbiakan dari khamir tersebut. Kalau penurunan nutrisi seperti fosfat dalam media itu juga akan menyebabkan penurunan jumlah sel khamir. Nah, kalau untuk media atau medium, jadi
media juga sangat berpengaruh ya untuk pertumbuhan atau kecepatan pertumbuhan si hamir tersebut. Yang paling utama sih mungkin ya media dulu sih. Nah, kalau peran hamir dalam kehidupan sehari-hari itu tentunya banyak ya. Dia bisa menjadi sumber fermentasi, agen pengendali hayati, probiotik, pembuat listrik, dan juga pembuatan etanol. Nah, kalau untuk fermentasi, khamir itu berperan mengubah gula menjadi alkohol dan karbon dioksida, atau mengubah karbohidrat tadi menjadi karbon dioksida atau alkohol. Jadi proses fermentasi biasanya digunakan untuk pembuatan seperti anggur, roti, atau minuman berkarbonisasi lainnya atau minuman beralkohol lainnya. Kalau untuk agen pengendali hayati, khamir juga digunakan sebagai agen pengendali hayati itu untuk mengendalikan jamur pembusuk makanan. Nah, kalau untuk probiotik, jadi beberapa jenis khamir juga bisa digunakan sebagai probiotik. Dan khamir juga bisa berperan dalam pembuatan listrik. Jadi khamir dapat digunakan untuk menghasilkan listrik dalam microbial fuel cell. Terus juga dia berfungsi untuk pembuatan etanol atau berperan dalam pembuatan etanol. Karena khamir juga bisa memproduksi etanol untuk industri biofuel. Lalu teknologi yang dikembangkan dari khamir ya. Jadi banyak, satunya itu ada pembuatan roti seperti yang sudah saya sebutkan tadi. Jadi khamir ini atau salah satu jenisnya Saccharomyces cerevisiae ini bisa membantu mengubah gula atau karbohidrat menjadi gas CO2, alkohol, dan asam. Nah, jadi gas CO2-nya ini berfungsi untuk membuat roti atau mengembangkan roti dan juga bisa membuat roti menjadi lebih lembut. Terus khamir juga bisa membuat atau teknologi yang bisa dikembangkan itu pembuatan minuman beralkohol. Nah, masih menggunakan jenis khamir spesies yang untuk pembuatan roti juga atau Saccharomyces cerevisiae. Jadi dia mengkonversi karbohidrat menjadi alkohol dalam proses fermentasi. Lalu mungkin ini juga teknologi yang bisa dikembangkan, ada sensor. Jadi jenisnya itu khamir yang dipakai untuk bisa digunakan sebagai pembuatan sensor itu Rhodotorula nucleaginosa. Jadi dia bisa digunakan sebagai sensor karena tahan terhadap cuaca ekstrim. Lalu ada untuk penelitian biologi sel seperti khamir yang pembuatan roti dan alkohol tadi atau Saccharomyces cerevisiae. Jadi dia itu merupakan organisme model penting dalam penelitian biologi sel modern. Lalu ada bioremediasi. Jadi khamir digunakan itu untuk mengisolasi dari tanah yang terkontaminasi fungisida. Nah, untuk perkembangan teknologi lainnya mungkin banyak di bidang kayak industri makanan, industri minuman, pengolahan limbah, pembuatan bahan kimia, masih banyak juga yang lainnya. Jadi mungkin itu saja yang dapat saya jelaskan mengenai khamir, yaitu salah satu jenis mikroorganisme yang tentunya sangat berpengaruh penting di dalam kehidupan kita, dan banyak dari khamir tersebut dijadikan sebagai teknologi-teknologi untuk perkembangan di masa yang akan datang. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.